Baik, ini saya coachnya kelompok 3 Mbak di angkatan 62. Oh, nggih. Oh, Kemudian nggih, ini saya yang kelompok 34 belum masuk ya? Belum. nggih dereng Pak nanti jam 14.15 nggih. Siap, oke. Baik. Baik, kita mulai. Bentar, saya cek dulu soundnya. Sudah masuk Pak, sudah bagus, sudah Baik. terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la ilaha illa anta inni kuntu minadz dzalimin. Peserta Latsar angkatan 62. Alhamdulillah ini sudah memasuki angkatan 62 sampai 66 kalau tidak salah. Saya sangat bersyukur ini sudah angkatan yang terakhir dan mungkin peserta Latsar nanti akan seminar laporannya itu mungkin akhir November atau awal Desember. Ya, semoga panjenengan semua diberi kesehatan, diberi semangat ya, diberi kekuatan, selalu sehat, selalu semangat ya, dan selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan. Ini Amin. yang terpenting. Ya. Anda sekarang ini dalam posisi sudah orang yang berbeda, di mana Anda semua ini adalah disebut aparatur sipil negara. Jadi Anda semua itu bagian dari negara, bagian dari kekuasaan negara, bagian dari penyelenggara kehidupan bernegara. Sesuai dengan tugas dan pokoknya tugas, fungsi, dan apa yang ada di SK Anda. Mungkin ada yang jadi guru, dosen, ada yang jadi peranata humas, komputer, dan sebagainya. Itulah peran Anda. Nah, oleh karena itu di Agenda 2 ini ada namanya core value berakhlak. Nah, ini yang terpenting. Baik, peserta Latsar sebelumnya ya semuanya bisa dicatat ya. Silakan Anda kan sudah mempelajari MOC di Agenda 2, ya kan? Nah, seberapa jauh, seberapa besar, seberapa kuatnya Anda menguasai materi itu tentu penting. Juga lebih penting pula Anda itu juga mengaktualisasikan nilai-nilai core value berakhlak. Nah, oleh karena itu sebelumnya silakan dicatat, silakan nanti semua peserta secara cepat perkenalan. Sebutkan nama lengkap, asal kabupatennya, ya, nama lengkap, asal kabupatennya, statusnya mungkin merit, not merit, ya. Kemudian tugas di mana, kemudian jabatannya sebagai apa. Ada yang mungkin sebagai guru, peranata humas, dan sebagainya. Ya. Kemudian juga dilengkapi dengan apa yang Anda pelajari di MOC mungkin satu, dua, tiga kalimat. Secara cepat. Karena saya memandang bahwa semua peserta sudah mengikuti MOOC. Oke. Baik, ya. Bentar, saya ambil catatan dulu. Oke, silakan Mas Zaman, dimulai dari Zaman. Miftahul Zaman. Perkenalkan, Bapak, nama saya Zaman. Saya dari Kabupaten Grobogan. Status sudah menikah, putra satu. Tugas di KUA Gedung Jati Grobogan, jabatan sebagai penghulu ahli pertama. Terus kemudian untuk pelajaran MOOC yang telah
dipelajari eh, 3 kata untuk pelajaran MMOC adalah menjadikan CPNS untuk siap menjadi PNS yang sesuai dengan apa yang menjadi regulasi tupoksinya. Terima kasih, Bapak. Baik, Khairul Anam, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin perkenalkan nama saya Khairul Anam, asal Kabupaten dari Demak, Bapak. Status sudah menikah, dikaruniai, alhamdulillah dikaruniai 2 anak. Saat ini tugas di Kementerian Agama Kabupaten Tegal, unit kerja di Madrasah Aliyah 1 Tegal, Bapak. Untuk pembelajaran MOOC khususnya adalah materi ASN beralak ini, salah satunya adalah ada yang namanya berakhlak. Berakhlak itu adalah kepanjangan dari akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, adaptif dan kolaboratif. Begitu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dawam, Mahfud, silakan. Nggih. Izin Bapak, nama lengkap Dawam Mahfud, Satuan Kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Status sudah menikah, punya anak 1, baru SD Pak, di kelas 1. Untuk unit kerja di KUA Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan jabatan penghulu ahli pertama Pak. Untuk apa materi dasar-dasar PNS ini, bahwa kita PNS akan melekat jabatan atau akan melekat yang itu berakhlak, yang berarti kita harus berorientasi pelayanan efektif, juga harmonis, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif. Itu semua melekat pada diri kita, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mbak Diah Yakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Yakti Panjurung. Asal saya dari Kabupaten Rembang, Pak. Statusnya sudah menikah. Unit kerja saya di MTS Negeri 3 Rembang. Jabatan sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Beberapa hal yang saya pelajari di MOC kemarin adalah antara lain belajar tentang wawasan kebangsaan, eh, tentang bela negara, nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta bagaimana nantinya menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Sekian, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mbak Dewi Asriah. Selamat siang, Bapak. Nama Ya. lengkap saya Dewi Asria, asal Kabupaten dari Sragen. Kemudian status saya menikah dan sedang hamil anak kedua. Kemudian tugas saya di Mantiga Sragen, jabatan sebagai guru bahasa Arab. Nah, apa yang sudah saya pelajari dari dari MOOC ini, dari pembelajaran kemarin adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan apa itu hakikat dari eh, bela negara dan juga wawasan kebangsaan. Jadi tidak hanya secara teoritis, tapi bagaimana secara kita mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Bapak. Baik, Mas Eko Setio. Belum ada suaranya, Mas Eko. Coba nggak usah pakai headset, coba. Cabut aja. Cek.
Ya, ya, keluar itu. Oke, cek. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Eko Setio. Saya asal dari Banyumas. Untuk penempatan Satker di MAN 1 Kebumen. Jabatan saya sebagai guru ahli pertama, guru bimbingan dan konseling. Pengalaman saya di MOO saya kemarin yaitu saya bisa belajar dengan fleksibel sesuai dengan kebutuhan saya tentang dedikasi menjadi ASN untuk disiapkan menjadi ASN yang berintegritas dan siap mandiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Terima kasih. Tidak pakai headset malah jelas itu. Siapa? Nah, mungkin harga headsetnya Mas mungkin Mas. Siapa? Baik, Husnul Lutfi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Lutfi Marfaatun Nafi, asalnya dari Magelang. Alhamdulillah sudah menikah. Kemudian tugasnya saya di MTS Negeri 8 Gunung Kidul sebagai guru informatika. Nah, yang sudah saya pelajari di MOC waktu itu kurang lebih tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu kita bukan hanya tahu dan paham, tapi juga kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama sebagai PNS dan menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mbak Husnul. Eka Nur Asyah, Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan nama saya Ika Nur Aisyah dari Kabupaten Gunung Kidul. Status sama, alhamdulillah sudah menikah. Tugasnya di KUA Kapanewon Palian, Gunung Kidul. Jabatannya sebagai calon penyuluh agama Islam. Eh, review hal yang telah dipelajari di MOOC sebelum pembelajaran sinkronus ini, bagaimana kita sebagai calon PNS ini diberikan bekal secara teori di sana untuk kemudian kita setelah mengetahui secara teori itu ini bagaimana menghubungkannya dengan memiliki karakter berakhlak tersebut yang nantinya harus kita terapkan core value-nya ketika kita bertindak berperannya terutama sebagai PNS, bukan hanya sebagai warga negara saja, tapi bagaimana kita melayani masyarakat seperti itu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Laksamana Rajendra. Ini orang India ini. Bukan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Laksamana Rajendra Haidar Azani Fajri. Saya asalnya dari Jepara dan statusnya sudah menikah dan saya ditugaskan di UIN Sunan Kudus di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Dan untuk hasil mereview MOC yaitu adalah kita membekali para ASN untuk memberikan pengetahuan dasar tentang bela negara, nilai-nilai berakhlak, serta peran dan kedudukan dalam pemerintahan. Dan di sini kita belajar tentang sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar, serta kedudukan dan peran ASN dalam kerangka NKRI. Baik, Pak. Itu saja mungkin dari saya. Baik. Nanti diceritakan yang agenda 2 itu di MOC Anda belajar apa. Baik, silakan Chandra Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, nama saya Chandra Yusuf Kurniawan, asal dari Kabupaten Jepara, status menikah, tugas di KUA Kecamatan Lombok, jabatan sebagai penghulu ahli pertama. Yang sudah dipelajari di EMOC yaitu saya belajar terkait nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, juga belajar tentang nilai-nilai ASN yaitu berakhlak, serta bagaimana nanti menerapkannya dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari selaku ASN. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Dewi Ulya.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Dewi Yulia Rifiati, asalnya Salatiga, status menikah. Saat ini saya bertugas di KUA Sidomukti Kota Salatiga sebagai penyuluh agama Islam. Yang saya pelajari selama saya belajar MOC, yaitu sebagai CPNS kami dibekali teori mengenai wawasan kebangsaan, kemudian sebagian besar mengenai bela negara dan tentunya tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang kemudian nanti selanjutnya kita akan mengaktualisasikannya di satuan kerja kita masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih. Mas Ahmad Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Fauzi. Saya dari Jepara. Status saya sekarang berada di Satker KUA Kecamatan Kembang. Dari pelajaran MOC kemarin saya belajar tentang nilai-nilai dasar ASN, kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN, wawasan kebangsaan dan pelayanan publik nanti akan dilaksanakan di Satker saya nantinya. Terima kasih. Baik. Mas Ahmad Abrur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Abror, asal dari Kabupaten Banyumas, status menikah, tugas di Min 2 Banjarnegara, jabatan sebagai guru PCOK. Kemudian untuk review MOOC, kemarin bahwa kita sebagai calon PNS atau ASN dibekali wawasan kebangsaan dan bela negara, kemudian dibekali juga tentang nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari atau diterapkan di wilayah kerja masing-masing. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Mas Apik Bekti Novanda. Ya, Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan nama saya Apik Budi Novanda. Saya asalnya dari Cilacap. Statusnya sudah menikah, anak satu, tempat tugas di Kemenak Kabupaten Cilacap. Jabatan peranata komputer. Yang saya pelajari di MOOC, saya belajar tentang pentingnya nilai berorientasi pelayanan bagi ASN. Lalu saya menyadari bahwa pelayanan publik bukan sekedar tugas administratif, tetapi amanat konstitusi dan hak masyarakat yang harus diwujudkan dengan sepenuh hati. Baik, bagus. Selanjutnya Muhammad Abdunaj. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Najah. Saya berasal dari Magelang. Status saya sudah punya istri dan mempunyai 1 orang anak. Saya di Satuan Kerja KUA Kecamatan Salam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Kemarin saya telah mempelajari pembelajaran MOC, yaitu tentang pengembangan kompetensi ASN. Saya mendapatkan banyak sekali materi, terutama di dalam mengenai nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semoga materi yang sudah saya terima ini bisa saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam pekerjaan saya sebagai penghulu ahli pertama di KUA dan bisa diterima memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Vidya Suci. Selamat siang Bapak. Perkenalkan nama saya Vidya Suci Maharani, asal Kabupaten Pekalongan. Saat ini status saya sudah menikah, alhamdulillah. Unit kerja saya ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Pekalongan. Jabatannya Guru Ahli Pratama TIK.
untuk hal yang saya sudah pelajari di MOOC itu ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan nilai-nilai dasar ASN, kemudian nilai bela negara dan wawasan kebangsaan, kemudian nilai-nilai berakhlak, dan bagaimana nantinya ke depannya saya bisa mengimplementasikan dari nilai-nilai berakhlak tersebut di pekerjaan saya sebagai guru ahli pratama TIK. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus ya. Kemudian Mas Muhammad Samsudin. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama lengkap saya Muhammad Samsudin Imron, asal kota Salatiga, status menikah, anak dua. Satker ada di UIN Salatiga dengan jabatan calon penata komputer ahli pertama. Untuk pengalaman pembelajaran MMOC, saya mendalami beberapa materi antara lain wawasan kebangsaan dan bela negara yang tentunya berhubungan dan mengerucut membentuk peran, kedudukan, dan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Kemudian pembelajaran struktur interaktif memberikan ruang bagi saya untuk merefleksikan pemahaman yang saya peroleh selama pembelajaran dalam konteks tugas ASN sebagai pelayan masyarakat. Maka Bapak matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Angga Sudarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angga Sudiarto, unit kerja dari MTS Negeri 2 Pemalang. Mohon izin Bapak untuk review materi yang saya terima pada saat MOOC berkaitan dengan agenda 2 adalah berkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS, bahwasanya pemerintah ingin beralih, ingin memperbaiki diri agar bisa bersaing dengan dunia saat ini, ya. Pemerintah ingin membentuk sebuah birokrasi berkelas dunia yang pada akhirnya kemudian pemerintah mengeluarkan standar ASN profesional yang diberi nama core value, yaitu berakhlak, terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, masih ya, Mbak Asprila. Iya, Bapak. Perkenalkan, nama saya Asprila Kemarina. Asal saya dari Jogja, kemudian sudah berkeluarga, memiliki satu anak dan satuan kerja ada di UIN Sunan Kalijaga sebagai dosen asisten ahli. Yang saya pelajari di MOOC ada 3 hal ya. Ada sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan kemudian kedudukan peran PNS dalam NKRI. Khususnya dalam agenda 2, saya mempelajari nilai-nilai dasar berakhlak seperti itu. Dan hal-hal tersebut saya bisa mempelajari dan semoga bisa mempraktikkannya di dalam pekerjaan saya sebagai dosen seperti itu. Baik, terima kasih. Terakhir, Mas Bahrudin Mukhid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Bahrun Muhid. Asal saya Gunung Kidul, Satuan Kerja KUA Semin. Ya, saya menikah 1 bulan yang lalu, jadi masih belum memiliki anak. Selanjutnya berkaitan dengan materi atau MOOC yang kemarin kami pelajari atau saya pelajari, itu ada 3 agenda utama berkaitan dengan sikap perilaku bela negara, kemudian nilai-nilai dasar PNS berakhlak, dan juga kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dalam hal ini, alhamdulillah tujuannya bisa mulai kami rasakan, yaitu meningkatkan kompetensi CPNS, kemudian mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan di dunia kerja pemerintahan, dan juga dalam rangka membentuk ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih peserta.
Dari review ini secara ringkas bisa saya simpulkan ada 3 kriteria Anda mengikuti pembelajaran MOC. Dalam agenda 2 dari jawaban-jawaban Anda itu ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah mudeng dan paham dari apa yang Anda ceritakan itu. Ya, walaupun tidak saya sebutkan siapa-siapanya. Yang kedua ada yang separuh paham, separuh tidak. Ya, ya. Karena mungkin waktu belajarnya masih sekilas. Dan yang ketiga masih perlu perjuangan untuk paham. Ya, silakan dipelajari ya. Jadi dari segi bahasa yang disampaikan, dari segi cara penyampaiannya sudah jelas bisa kita lihat. Baik. Oleh karena itu, silakan nanti dipelajari ulang bagi yang memang belum paham. Ada 7 nilai dasar disebut dengan core value. Core itu inti, value itu nilai. Jadi ada 7 core value berakhlak. Berakhlak ini adalah akronim dari berorientasi pelayanan, kemudian yang kedua itu adalah akuntabel, yang ketiga itu kompeten, yang keempat itu apa? Harmonis, yang kelima itu loyal, yang keenam itu adaptif, yang ketujuh itu kolaboratif. Ini kalau dikupas itu 1 tahun tidak akan habis ya dari tiap-tiap nilai. Coba saya tanya satu aja. Secara singkat saja, apa akuntabel? Coba. Siapa yang mau menjawab? Akuntabel. Nilai core value yang kedua. Silakan siapa yang berani menjawab akan masuk surga duluan. Monggo. Apa akuntabel? Mbak Diah, Yakti, Panjurung, apa yang Anda pahami tentang akuntabel? Akuntabel itu berarti dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai ASN dalam melaksanakan tugas apapun itu, eh, setiap tindakan kita, keputusan yang kita ambil dan hasil kerjanya harus bisa dipertanggungjawabkan prosesnya serta hasilnya kepada atasan atau lembaga kita. Itu yang saya Baik, pahami, Pak. Terima kasih. baik, bagus, tapi kepanjangan. Silakan, Mas Ahmad Afif, apa akuntabel menurut Anda? Ahmad Afif, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Apa akuntabel? Akuntabel itu bekerja dengan jujur ya, Pak ya, yang dapat dipertanggungjawabkan serta Oke, dapat dipercaya, Pak. bagus. Baik, silakan Mas Laksamana Rajendra ini. Ini orang India ini sampai di CPNS ini. Enggak, Pak. Saya Silakan, Mas. asli Jawa Tulen, Pak. Kalau akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Jadi kita harus melaksanakan tugas secara jujur. Terus Iya, bertanggung jawab baik. juga, Pak. Baik ya, ini hanya baru 1 nilai. Silakan Anda ambil catatan. Ya, catatan. Semuanya yang Anda sampaikan itu betul, tapi tidak 100% betul. Ya. Ya. Akuntabel adalah, coba diikuti dengan baik semuanya. Jangan disambi yang lain, Mbak Asprila. Tolong ikuti pembelajaran ini dengan baik dan serius. Ya. Silakan jangan sambil ngobrol. Ya, jadi silakan ikuti dengan baik dan benar karena hanya 1,5 jam. Ya, itu baik. Semua yang disampaikan Anda tentang akuntabel itu betul semua. Ya, bagus. Tetapi sebenarnya mana akuntabel itu secara sederhana
dan masuk logika itu begini. Ini ada yang guru nggak ini? Ada ya. Guru dosen itu ada. Nah, kadang-kadang ada guru dosen ya. Saya Pak Teguh dulu juga guru di MTSN Bawu Jepara itu 5 tahun. Masih adakah guru yang ngaji atau dosen yang ngaji? Yang ngarang biji? Nah, jadi makna akuntabel itu adalah antara data dan fakta harus sama. Itu namanya akuntabel. Sederhana kan? Antara data atau skor nilai atau skor dan fakta dengan nilai itu harus sama. Jadi tidak ada yang ngaji, ngarang biji. Di kurikulum itu kan sering di evaluasi pembelajaran itu ada yang namanya data. Nah, mengapa di Indonesia ini masih banyak korupsi? Ya karena tidak akuntabel, baik perilakunya maupun laporannya. Apabila antara laporan SPJ keuangan, antara data pembelian barang, dan data ataupun fakta laporannya sama, maka tidak akan terjadi korupsi. Begitupun guru-guru, kok antara data skor hasil evaluasi dengan nilai kok tidak sama, berarti tidak akuntabel. Nah, itu baru satu kupasan akuntabel. Oleh karena itu sangat disayangkan bahwa di Indonesia itu masih banyak kasus korupsi yang kita berharap untuk segera mereda sehingga keadilan dan kemakmuran bisa merata. Baik, izin share materi ya. Ya, ikuti dengan baik dan benar pelatihan dasar ini sehingga Anda semua akan tahu maknanya yang sebenarnya. Latsar agenda 2 ya. Core value berakhlak. Di sini ada core value berakhlak ya. Pertemuan ke hari kelima ini. Jadi adik-adik Anda silakan jadwal kegiatan itu per hari. Kalau agenda 2 hari pertama ataupun hari kelima ini. Ya. Baik. Tadi sudah perkenalan ya, ini tadi sudah. Kemudian ada review. Tadi sudah review, Anda sudah mereview dengan 3 kategori tadi, di mana ada yang paham dengan baik, ada yang paham dengan cukup, ada yang paham dengan kurang. Oke, tapi nggak masalah. Ya. Tadi sudah direview ini melalui MOC. Ya. Berakhlak, ya kita harus berorientasi pelayanan ini. Ini adalah core value berakhlak yang tadi sudah kita bahas, ada kompeten. Anda harus hafal urutannya. Berakhlak itu akronim dari apa? Itu harus hafal. Ya, jangan sampai tidak tahu hasil dari, harus ada bedanya. Baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik, setelah dan sebelum itu ada bedanya. Setelah mengikuti latsar dan sebelum mengikuti latsar. Baik, ini tadi sudah review ya, saya kira sudah review. Nah, inilah agenda-agenda. Saya jelaskan ini. Nah,
Untuk agenda 2 ini hanya ada 3 pertemuan online, yaitu hari ini hari kelima, sinkronus 2 JP, hari ke-8 besok Jumat ya 9 JP, dan hari Senin yang akan datang 3 JP. Lainnya adalah asinkronus atau belajar mandiri. Kalau memang ada tugas belajar mandiri, ya belajar sesuai dengan jamnya. Itu. Karena memang model daripada Latsar saat ini seperti itu. Nah, kemudian adik-adik ada tugas ini. Nah, tugas pertama hari ini adalah Anda membuat video role model dan juga membuat tugas individu namanya rekaman pengalaman Anda mengikuti MOC ya, dibuat dalam bentuk rekaman suara berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran harian saat hari ini, sinkronus hari ini apa, kesannya apa yang dipelajari. Nah, nanti ada diskusi. Karena ada tugas kelompok membuat role model, silakan nanti berdiskusi di Zoom siapa yang akan melaksanakan sebagai tugas role model. Yang kedua, hari kedua itu besok. Ya. Hari kedua ya. Anda membuat benchmarking, nanti saya jelaskan benchmarking itu apa. Kemudian Anda juga membuat rekaman suara tentang pengalaman belajar mandiri. 3 menit saja, MP3. Kemudian hari yang keempat, ya. Hari yang ketiga, berarti kapan hari ketiga? Ini hari pertama, 2. Hari Kamis ya. Anda membuat infografis atau flyer dengan Canva boleh, mengajak berperilaku core value berakhlak. Kemudian tugas individu adalah membuat matrik berakhlak. Hari Jumat besok kita akan ketemu, kita akan presentasi video role model, benchmarking, dan infografis. Ya. Kemudian hari ke-9, yaitu besok Senin, kita akan pendalaman materi tentang penerapan core value berakhlak 3 JP. Nah, inilah tugas-tugasnya ya. Kita lihat tugas-tugasnya sebentar. Biar jelas. Ya, ini. Baik, ini tugas learning journalnya yang berbentuk suara hari ini. Silakan bisa pengalaman mempelajari apa, kesulitannya apa, kemudahannya ataupun solusinya apa. Direkam di dalam bentuk MP3 ya. Suara diupload di BLC BDK Semarang Net ya, sesuai dengan file yang ada. Kemudian hari ini Anda membuat tugas kelompok 1A, kelompok 1B, kelompok 2A dan 2B. Role model ya. Anda catat apa role model ya. Role model itu Anda silakan mengambil tokoh yang dipandang telah melaksanakan core value berakhlak. Boleh tokoh nasional, tokoh regional, tokoh lokal boleh. Ya, terserah. Nah, bagaimana caranya? Misalnya Anda mengambil salah satu tokoh, misalnya, maaf ya, misalnya Menteri Agama Republik Indonesia. Jenengan ambil videonya mungkin beberapa detik kegiatan beliau. Ya.
Kemudian juga boleh foto beliau. Kemudian Anda mengomentari bahwa Pak Nazarudin setelah melaksanakan core value berakhlak, berorientasi pelayanan, apa yang dia lakukan. Misalnya disampaikan oleh Miftahul Zaman tentang berarti pelayanan mungkin 10 detik. Kemudian beliau melaksanakan core value akuntabel. Disampaikan oleh Mbak Diah Sekti misalnya 10 detik. Baik suara maupun bisa juga videonya Mbak Yakti. Digabung menjadi 7 core value nilai. Maksimal 5 menit video itu. Tapi idealnya 4 menit. Begitu. Jadi silakan nanti mengambil tokoh. Tolong tokohnya jangan hanya itu-itu saja. Biasanya yang diambil itu Prabowo, Gibran, kemudian Menteri Agama, tuh yang sekarang. Boleh tokoh yang sudah masa lalu juga boleh, tapi yang melaksanakan core value berakhlak. Pak Rektor boleh, Pak Kepala Madrasah boleh, ya silahkan. Menurut Anda siapa? Nah nanti Anda silakan berdiskusi di Zoom siapa yang akan melaksanakan itu. Kemudian nanti setiap peserta mengupload link videonya ya. Setiap peserta mengupload link videonya dalam bentuk PDF. Di rename nama Anda angkatan. Angkatan 62 kelompok 1 misalnya nama jenengan. Karena nanti akan memunculkan nilai. Tugas kelompok yang kedua adalah tugas kelompok yang kedua berarti besok namanya benchmarking. Apa benchmarking? Yaitu Anda silakan bisa browsing lewat internet boleh, mendatangi boleh, ya. Cari 2 instansi, misalnya BPJS dengan PT Kereta Api, misalnya Anda browsing saja. Bandingkan 2 instansi itu dalam penerapan core value berakhlak. Bandingkan. Boleh pakai browsing, boleh menghadirkan boleh misalnya Anda akan benchmarking antara MTS Negeri 1 dengan MAN 1 misalnya di kota Anda. Nah, apa yang dilakukan madrasah tersebut dalam berorientasi pelayanan? Mungkin kalau di MTS apa, di Madrasah Aliyah apa, begitu. Jadi ada perbandingannya, terus kesimpulannya apa? Hanya seperti itu. Ya. Nah, nanti di dalam Zoom untuk diskusi itu, silakan Anda berdiskusi siapa yang akan melaksanakan. Misalnya nanti dilakukan oleh kelompok 1, misalnya Mas Laksamana mewakili boleh saja. Itu strategi, nanti dibagi tugas. Karena Anda kan satu sama lain kan saling berjauhan. Tugas yang ketiga kelompok adalah ditulis infografis. Membuat semacam baliho, flyer, layar. Mengajak berperilaku berakhlak. Misalnya Anda mengambil berorientasi pelayanan dan akuntabel. 2 saja boleh. Mengajak kalimatnya apa, gambarnya apa yang mendukung. 2 flyer ya, 2 flyer. Atau 2 baliho. Pakai PowerPoint boleh, pakai Canva boleh. Ya. Intinya mengajak. Yang namanya flyer itu hanya look at glance, hanya melihat sekilas sudah paham pesannya. Itu tugas yang ketiga. Nanti dibagi siapa yang akan membuat infografis. Ada gambarnya, ada tulisannya, ada core value yang dimaksud. Bukan ringkasan materi core value, bukan ya. Namanya juga kampanye, campaign kampanye. Coba kalau Anda lihat di baliho di jalan raya itu, tidak perlu membaca, tapi melihat sekilas kan sudah bisa menangkap pesannya. Begitu. Kemudian itu tugas kelompok. Jadi tugas kelompoknya ada 3. Ingat, masing-masing peserta mengupload
untuk menampakkan nilai masing-masing peserta. Walaupun filenya sama. Di PDF kan ya kalau memang itu link. Kemudian untuk tugas individu ada yang namanya matrik. Ada yang namanya matrik berakhlak. Anda kan di agenda 1 sudah mendapatkan file isu. Nah, silakan dimasukkan di layar tabel ini isu Anda. Isu belum optimalnya penyusunan modul ajar misalnya. Maka kegiatannya apa saja? Tahapannya apa saja? Kemudian setiap langkah itu mengandung core value berakhlak apa berorientasi pelayanan atau akuntabel. Misalnya mengolah data nilai siswa, maka itu dalam kurung akuntabel. Seperti itu. Sebelum diskusi ada pertanyaan, silahkan monggo. Saya beri kesempatan untuk Saya, bertanya. Pak. Monggo, Pak, Mbak saya Hasbula. izin mengonfirmasi. Pak, untuk yang kelompok tugas kelompok itu kan tadi ada 3. Yang pertama membuat video. Nah, membuat video itu kan dibagi menjadi 2 kelompok ya, Pak ya. Satu kelompok dibagi menjadi 2 kelompok ya, Pak ya. Betul kan, Pak? Berarti satu kelompok terdiri dari 5 orang, betul, Pak? Bagus, jadi begini. Anda ada kelompok 1 kan? Itu kan kelompok besar. Untuk melaksanakan tugas kelompok, maka menjadi kelompok kecil. 1A satu kelompok, 1B satu kelompok. 2A satu kelompok, 2B satu kelompok. Begitu. Baik, Pak. Kemudian untuk yang tugas kelompok lainnya, benchmarking dan infografis juga sama atau kelompok besar ya, Pak? Sama. Oh Kelompok ya, kecil itu ada 3 tugas kelompok kecil. Yaitu membuat role model, membuat benchmarking, dan membuat infografis. Oleh karena itu, nanti Anda masuk di Zoom. Silakan diskusi. Misalnya kelompok 1A itu Mbak Asprilana, Mas Angga, Bahrudin, Apik, dan misalnya Abdun Najat misalnya. Nanti begini, misalnya Mbak Asprilana membuat video role model sebagai koordinator. Kemudian nanti masing-masing peserta mengirimkan komentarnya, bentuk suara boleh, bentuk video rekaman HP boleh. Kemudian dijadikan satu menjadi sebuah video yang bisa ditonton, yang bisa menyampaikan bahwa tokoh tersebut telah melaksanakan core value berakhlak 7 nilai. Untuk infografis ya, misalnya dari kelompok tadi, misalnya dibuat oleh Bahrudin misalnya. Apa didesain, kemudian nanti ada saran sumbang saran lewat WA ini sebaiknya begini begitu. Untuk benchmarking misalnya dilakukan oleh Mas Angga. Dibantu oleh siapa? Misalnya Mas Angga melakukan benchmarking di MTSN 1. Kemudian Mas Abdul Najat di MAN misalnya. Core value yang dilakukan di 2 madrasah itu apa? Kemudian dibandingkan, disimbolkan. Seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan masing-masing kelompok memasuki, ini sudah dibuat kelompok 1A, 1B belum? Sudah, Pak. Baik. Silakan masuk di room 1A, 1B, 2A, 2B, berbagi tugas siapa yang akan melaksanakan tugas dari 3 tugas kelompok itu. Sekarang jam 13.55 Anda masuk di main room lagi, tidak usah saya panggil jam 14.10. Silakan masuk segera. Segera masuk di ruangan masing-masing.
untuk mendiskusikan tugas. Tak sambil ngedit nggih. Ya, siap Pak, santai Pak. Luar biasa. Pak Imron, terima kasih. Pak ini yang benchmarking gimana Pak enaknya Pak? Benchmarking Bu. Yang itu loh Bu tadi. Iya, maksudnya itu harus gimana itu kayak belum ada gambaran Pak saya. Kalau Oke. yang flyer kan ya kita sering lihat ya, flyer tuh bentuknya gitu. Benchmarking gitu ya maksudnya. Mengelompokkan benchmarking secara online, baik melalui internet, telepon, video call, maupun cara lainnya. Sebentar. Kalau tahu saya benchmark itu kan kita ke Anu salah satu nomor itu yang mirip dengan charter kita. Terus kita mau belajar tentang apa di sana. Oh, Yang terima mungkin kasih, dilatih. sama-sama ada di charter kita, terus kita merasa belum maksimal di charter kita. Nah, ini tadi kan yang diminta kan core value ASN-nya ya. Ntar di sini masih lama. Nomor itu kan luas banget gitu jangkauan ini dari berorientasi pelayan sampai dengan tadi loyal atau apa tadi lah niku. Oh, iya, enak. Apakah harus semuanya Kaldu ki anu kuah iki yang kaldu. atau boleh diambil dua komponen misal atau berapa ngoten. Kemudian dia kelompok toh, kelompok. Aku urip kayak gak jelaskan ya. Jelaskan nang kelompokku ya. Itu berarti Aku ada lali kok. isunya ya Pak, berarti ya Delok Pak? tugasku saya wingi. Gitu, misalnya kan di tempat kita yang mau kita bandingkan dengan tempat lain misalnya orientasi pelayanannya misalnya. Iya. Orientasi pelayanannya kita seperti apa? Wih. Ini berarti nanti yang kelompok jawabannya Terus, sama semua ya Pak? Cuma ini ada nih. Sebentar. Kedot. Sama semua Pak kayak yang Gus pas. Nur, saya sama ya Pak? Nur mau ngomong apa? Enggak Pak. Mau sharing apa tadi sebenarnya? Membandingkan dua satker ini. Siapa ini? Maksudnya kayak di sekolah ini isunya ini, sekolah ini isunya ini terus dibandingkan gitu. Oh, benchmarkingku ki wingi ki pemadam. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Sama. Sekelompok kecil kan satu. Kayak, tapi ini bandingkan dua. Iya, pemadam kebakaran karo apa ya wingi? Pemadam kebakaran. PDAM. Mana yang lebih? PDAM. Kepolisian. Kelebihan. Ayo wingi. Bu itu. Kemarin itu instansi ada yang ini toh ngajuin instansi kepolisian terus malah dimarahin sama media suaranya. Jare itu kan nggak memenuhi kriteria berakhlak. Nggak ada berakhlaknya itu gara-gara nggak milih berakhlak. polisian ya? Iya, dimarahin dong Nggak sama boleh, media emang nggak suaranya. boleh sih, emang beda sih. Lah itu boleh negeri, boleh swasta, apa harus negeri, Mbak? Boleh. Itu tadi soalnya kan boleh BUMN, boleh. Oh, itu. enggak. Instansi pemerintah pusat, daerah maupun BUMN maupun swasta. Ya, berarti kalau misalkan kita mau menyebutkan instansi itu harus spesifik gitu, Mbak? Iya. Kan puskesmas gitu, puskesmas mana gitu ya? Oh, kayak itu loh Pak, kayak jenengan di mana UIN Kudus ya? Oh ya, Yang Kudus. Kudus sama Pak Imron UIN Salatiga misalnya gitu. Yang ini sih. Naik Berarti pangkat intinya saya presiden mencari ke kekurangan satker saya Henry. ya. Oh iya itu makanya. Iya, betul. Itu Pak.
Iya, Bu. Saya. Saya sejujurnya masih agak bingung itu carpe diem ngobong. Podo wae, aku Ya podo kan? bingung. Pak Jadi Anam kayak Pak masih, Anam mau toh, engko gonge sih an. iya itu ben ya Pak Anam Pak anteng ya. Anam. Kok tiba-tiba wes share skenario. Ngantuk Mbak Sun tenan Udah aku. Iya, kepingin iya. kos dadi juga Sera, Mbak. Enggak tadi ya loh sama bestinya Mbak ChatGPT. Bikin Pak. Semangat Pak. Iki infografis sih sono, cuma ya piye meneh. Itu infografis kan tinggal copy ya. Lah. Kita kan tugasnya banyak ya guys ya. Jadi yang bisa dipermudah tidak usah dipersulit. Iya, Bu. Bener, Bu. Aku Pak aja Imam tinggal tak kumpul-kumpul kayak Bu. gimana, Makanya Pak? kadang Mana yang individu kemarin punya aku banyak banget revisinya. Aku Jadi juga loh. Aku buat tuh mikir itu aja merevisi udah apaan file. sudah menguras. anu Ya Bu, Allah. nggak usah direvisi nanti langsung RA aja. Nah, menurutku kayak gitu loh. Oh, Masa yang sidang Gini kemarin loh Bu, toh. maksudnya gini. Itu kan nanti kan tetap kita kan nanti membuat rancangan lagi itu kan mirip kayak tugas-tugas kita. iya. Paling Kemarin itu belum apa ngira belum Mas. oke. Kemarin itu tidak untuk itu Bu, untuk selanjutnya belum. Nanti ada agenda lagi khusus. Nanti ada RA Nah, khusus dan biasanya. kemarin Serius? sudah Serius kemarin itu Bu. sudah lupakan, kemarin itu sudah lupakan. Kalau mau Bener Pak. project kemarin juga nggak Wah kalau gitu masalah. ya ya alhamdulillah. Soalnya Mm-mm. lumayan nih. Loh, kemarin temanku ya sama Bu. Intinya sementing itu kamu tugas tuh ngumpul, tapi nanti RA-mu kudune dipikirkan baik-baik. Oh gitu. Berarti Mm-mm. revisi-revisi pas udah R aja. Yang kemarin tuh nggak usah direvisi. Ya revisi itu nanti Oh. paling Maksudnya itu perbaikan nanti kita RA itu Soalnya nanti kan juga WI-nya kan lanjutin. beda ya antara Nanti tuh coach kita coachnya kan itu beda atau bukan Bu Amir? maksudnya ya Muhammad coachnya. Miftahul salah. Iya. Kelompok 2 tuh. Oh Coachnya. ya udahlah, terima kasih guys. Lah mau diperbaiki Bu. Memang kalau diperbaiki bisa disubmit lagi Bu itu. Iya bener sih. Iya kan? Saya memang Takutnya terlalu lugu Pak, maaf ya Pak ya, ya Allah. enggak maksudnya gini. Nanti kalau udah terlanjur diedit malah nanti kan kalau kita upload lagi kan malah yang keambil malah uploadan yang terakhir date-nya itu yang Oh, waktunya jadi itu loh. kayak nggak ngerjain tugas. Dikira nggak ngerjain tugas Udah, gitu. yang diupload itu udah biarin aja. Salah juga Makanya nggak aku juga apa-apa. nggak usah tahu lah mulai aku kadang. Oh Ya mungkin gitu ya. maksudnya Bu Husnul itu kan diedit cuma untuk kedepannya atau nebak bukan Heeh. untuk diupload lagi maksudnya. Ya. Sebenarnya biar maksudnya nanti kalau sudah ke RA-nya kan wis mateng bahasanya kan. Bener Pak, siap Pak. Cuman antar kadangan yang bikin bingung tuh antar WI beda beda ini Ya, beda persepsi. pendapat gitu. Iya beda persepsi. Kadang harusnya begini, kadang begini boleh di sana ternyata sih ini enggak gitu. Pak Khairul tapi gak kopi sih lah, wis tak ngantuk. Ngantuk aku Mas ya. Ngantuk. Oke, berarti apa ya kita bagi bagaimana ini? Kita bagi bagaimana? Ini kalau mengalir rampung ya. Ada masalah laksana. Jadi yang Dan apa? itu tadi apa yang tadi dari temennya Bu Husnul tadi pripun? Maksudnya dalam bentuk seperti apa pembandingnya yang Aduh, udah bocah wes jadi? lunga meneh. Oh, udah pergi. Ya Pak. Nanti tak tanya. Oke, maksudnya nanti Bu Husnul bisa tanya dulu toh yang itu Oke, maksudnya kan siap. kalau video wis aman lah maksudnya udah tinggal nanti ngumpulin aja kan kayak kemarin udah selesai. Ya. Terus infografis yo buka Canva selesai. Paling kan kita mikir kata-katanya aja yang mungkin lebih catchy yang mungkin belum pernah muncul tapi tujuannya sama mungkin kan gitu dan Betul. itu bisa cepet lah. Cuma ya saya benchmarking ini masih bingung. Maksudnya nanti kan setahu saya kalau benchmarking itu dari tempat kita, tempat yang lain dibanding ke yang beda apanya, terus yang di tempat kita yang mau diperbaiki apanya. Nah, logika saya benchmarking seperti itu. Tapi nggak tahu Tapi itu fungsinya apakah apa harus ya? detail itu atau enggak. Dan ini gua Project bisa nunggu lah kalau sama temen begitu. Ibu pripun yang sudah mengerjakan maksudnya ada gambaran jadi. Bu Fitri, Bu Santi masih di situ nggak? Bu Santi. Ya. Udah balik. Oh, enggak, enggak. Udah balik ke ruang guru. Ya, coba nanti tak tanya, Kak.
Untuk sementara ini paling persepsi kita begitu ya. Jadi membandingkan dua instansi gitu toh. Waalaikumsalam. Instansinya mau apa? Sanksinya gini, Batu Monas yang Bumi Suruh. apa, yang aman ya, karena logikanya core value beralat itu kan ada di ASN atau logikanya nih saya loh. Setahu saya di BUMN beda toh, bukan berakhlak sepertinya. Jadi kan otomatis ya kita fokusnya ya ke Sama-sama apa, ya. instansi negeri, maksudnya instansi pemerintah yang benar-benar di bawah. Ya, maksudnya yang ada bekerja PN aja lah, pasti ada pembahasan di situ. Tapi kalau yang lain saya kira orang masuk. Apa mau tadi membandingkan antara UIN-nya UIN Pak Imran. Salatiga dan UIN ya, Haidar. UIN-nya Pak Imran dan UIN-nya Pak Haidar. Ya boleh, Bu. Maksudnya dalam prodi yang sama apa mungkin bandingkan apanya ini kira-kira? Bisa apa ya ini? Kalau dilihat dari penjelasan di apa template-nya itu loh Pak, bisa di level individu ataupun level organisasi. Jadi nggak Betul. secara Tapi keseluruhan Pak kan ya? Laksamana saya apa dibantu searching Pak. Oke. Eh, Nilai-nilai. core value ASN di kampus itu apa coba Pak? Oke. Ada enggak itu? Nah, itu makanya kita ambilnya dari situ. Kalau berorientasi pelayanan, kalau kampus kan otomatis berarti yang dilayani kan mahasiswa. Ya. Ya, apakah mau fokus di situ? Kan, tapi saya nggak tahu loh ini tadi berapa berapa kompetensi itu yang mau berapa komponen yang mau dibahas atau Iya, harus Pak. semuanya? Semua Kayaknya harus semuanya Pak itu berakhlak nanti. itu loh, berakhlak. Yang berakhlak itu loh Pak. Oh, Ya, nggih. tujuh-tujuhnya. Gimana pelaksanaannya gitu dibandingkan kali ya. Maksudnya Tujuh-tujuhnya untuk komponen ini di instansi Pak Imron misalnya udah baik daripada nanti apa yo panduan apa ya takerane dikatakan baik itu kayak gimana itu di antara dua instansi itu dibandingkan mungkin kayak gitu per per ininya per itemnya tujuh itu. Oke. Berarti ini bandingkan antara UIN Sunan Kudus dengan kan UIN Salatiga. Jadinya Nggih sing sampun nonton datanya iki lah mesti mencari datanya mudah ngoten. Nggak usah cari ke instansi yang lain luar ngoten. Ini yang beda saya sendiri soalnya. Bu Usul itu MTS nih ya MTS MTS. tanaman terasa kan. Dua menit lagi. Nggih, pun Ya, gitu. gitu aja ya. Oke. Oke. Luar Dibantu biasa mohon ya Pak Allah Laksamana. konco-koncoku alhamdulillah. Makasih Yang real itu Pak Laksamana yang Pak tadi Haidar. Lah Terima aku kasih dini Pak salah ya Imron, Bu, Pak enggak apa. Haidar, Pak Anam, Bu Eka, luar biasa kalian semua. Semangat semangat. Haru guys. Oke, Pri. Latsar Pak. Iya. Nggih, Mohon maaf. ngoten riyen maksudnya nanti apa saling membantu mencari perwujudan realnya di kampus itu apa dari core value ASN-nya nanti baru tinggal saya nyari di sini, Pak Laksamana nyari di sana, yang sekiranya siap. bisa dibandingkan apa. Berarti kan satu komponen satu masalah mau atau gimana satu kasus saja tapi tidak terlalu melebar. Iya. Nah, misalnya Satu aja. kalau saya fokusnya di sini. Kalau di orientasi pelayanan misalnya ketika ada proses admisi mahasiswa, nah itu pripun di tempatnya Pak Laksamana apakah sudah ada sistem tertentu yang memudahkan di sini ada atau belum lah mungkin di situ akan ketemu. Contoh salah satu nggih, salah satu contohnya kalau saya pahamnya di situ orientasi pelayanan lebih ke mahasiswa kita bahasnya ke admisinya atau bahasannya nanti bisa ke cara mengajar dosennya atau seperti apa. Oke, nah kalau saya mahasiswa tidak lulus tepat waktu tuh masuk readmisi nggak Pak? Enggak ya? Kalau di mana? Ini kan di fakultasku sih terutama sih kan ada beberapa prodi itu yang mahasiswanya itu tidak lulus tepat waktu. Itu boleh juga diambil apa gimana? Ya, boleh mawon. Boleh ya? Kan Oke. apa Siap. termasuk berarti kan ada proses belajar mengajar dengan mahasiswa yang mungkin ndak sesuai sehingga dia bisa telat kan ngoten. Iya, siap. Mungkin proses bimbingannya lama gitu ya, Pak. Oke. Siap. Berarti ya itu aja tidak apa-apa lah. Kita ambil dari itu aja nanti.
Ngaten nggih. Ya, siap-siap. Saatnya kembali ke main room. Ya, Oke, siap. Kita kembali aja yuk, Pak. ya. Mas, Piye iki carane? Caranya, Pi? Oh, orang live room sih. live room. Oh, Live live room ya? live breakout Live room. room. Oh, live breakout. Jangan live meeting ya.